Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Berjumpa kembali kita dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kesempatan ini kita akan belajar mengidentifikasi informasi penting dalam teks editorial. Setelah selesai pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat satu, mengidentifikasi isi teks editorial. Kedua, membedakan fakta dan opini dalam teks editorial. Teks editorial yakni artikel yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan atau opini redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Kontroversial maksudnya yang memunculkan perbedaan pandangan pendapat. Teks editorial berisi pertama fakta atau peristiwa aktual yang fenomenal dan kontroversial. Kedua, berisi pandangan atau pendapat atau opini redaksi terhadap peristiwa itu. Simpulannya, teks editorial berisi pernyataan umum atau tesis yang diikuti argumentasi secukupnya dan diakhiri dengan penegasan ulang. Fakta dan opini itu dapat kita berikan indikator perbedaan. Kalau fakta tidak dapat dibantah kebenarannya, pasti ada. Jadi benar-benar ada. Sedangkan opini masih bisa diperdebatkan, berbeda pendapat. Kemudian fakta itu bersifat objektif. Kemudian opini bersifat subjektif. Fakta cenderung kuantitatif, jadi mudah ditebak dengan melihat angka. Anggap misalnya kalau jumlah, misalnya jumlah peserta 80 orang. Tapi kalau opini, jumlah pesertanya tidak banyak. Nah, tidak banyak itu kualitatif. Sering menggunakan kata-kata temporal kalau fakta. Misalnya sedang, telah, sudah, dan sejenisnya. Ya, sedang terjadi hujan. Hujan itu fakta, sedang. Kemudian kalau opini sering menggunakan kata-kata ya mungkin, perkiraan, menurut saya, harapan mereka, sebaiknya, dan sejenisnya. Opini dalam editorial itu ya berbentuk penilaian, kritik, prediksi, harapan, atau saran. Contoh opini dalam teks kado tahun baru dalam buku pelajaran bahasa Indonesia kelas 12 ya. Silakan buka. Di situ ada teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Ya, dalam teks itu terdapat opini yang pertama berbentuk penilaian misalnya. Bagaimana bu kalimatnya? Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Sebab di sisi lain, perusahaan memperoleh keuntungan besar atas hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut bumi Indonesia. Ini kalimat yang berisi opini berbentuk penilaian. Kemudian yang kedua, berbentuk kritik. Masih dalam teks tadi. Kenaikan harga itu merupakan kado tahun baru. Jadi kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Kalimat kado tahun baru, kado biasanya menyenangkan, tetapi ini menggunakan gaya bahasa yang dibalik, ironis. Kado tahun baru 2014 yang tidak simpatik penjelasannya, tidak bijak, dan tidak logis. Jadi ini opini
berbentuk kritik. Kemudian berbentuk prediksi, ya, perkiraan, dugaan. Redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui rencana kenaikan harga LPG hingga 50% itu tidak benar. Prediksi. Jadi opini berikutnya, ya, berbentuk harapan. Kalimatnya berbunyi, pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang minyak dan gas untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jadi itu harapan, seharusnya menggunakan keuntungan. Sedangkan yang berbentuk saran, opini berbentuk saran, kalimatnya ya, seperti cara dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Ini saran, dengan mengambil atau menyisihkan. Itu kalimat opini yang berupa saran. Oke, setelah kita mempelajari ya beberapa penjelasan tadi, kita lanjutkan dengan tugas untuk menambah pemahaman keterampilan kita tentang ya, pembelajaran tadi. Tugas pertama, bacalah teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Kemudian tuliskan pikiran utama setiap paragrafnya. Jadi kalau misalnya 7 paragraf, ya ditemukan di situ 7 pikiran utama, 7 ide pokok. Kedua, tuliskan 2 fakta yang terdapat di dalamnya, 2 saja. Dari fakta yang di dalamnya, tulis 2 saja. Ketiga, tulis 2 juga yang mengandung opini. Opini yang terdapat di dalam teks kado tahun baru 2014 dari Pertamina. Oke, demikian, semoga bisa dipaham dengan baik ya. Selamat bekerja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.